Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfitri, guru anak berkebutuhan khusus di SLB Baso. Selama 7 tahun saya mengabdi, saya belajar bahwa setiap anak berkebutuhan khusus memiliki cara yang unik untuk tumbuh dan berprestasi. Bahasa merupakan kunci utama dalam komunikasi manusia. Bagi peserta didik tunarungu, keterbatasan mendengar menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya. Hal ini terlihat pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks cerita sederhana ditemukan bahwa peserta didik SMA LB Tunarungu di SLB Baso mengalami kesulitan dalam memahami isi teks. Kesulitan tersebut muncul karena keterbatasan dalam memahami bahasa tulis, struktur kalimat, serta makna tersirat dalam cerita. Proses pembelajaran yang masih bersifat tekstual membuat siswa cepat kehilangan fokus dan mengalami kesulitan dalam menafsirkan pesan dari bacaan. Situasi ini menuntut guru untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik komunikasi visual dan gaya belajar peserta didik tunarungu, agar mereka dapat memahami isi teks cerita dengan lebih baik. Praktik inovasi pembelajaran ini penting, karena menjadi bukti nyata dedikasi guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang setara dan bermakna bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Peran dan tanggung jawab saya pada praktik ini adalah sebagai fasilitator, inovator, evaluator, dan teladan dedikatif. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, menghadirkan metode dan strategi pembelajaran yang ramah dan komunikatif berdasarkan hasil asesmen, serta berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal yang menjadi tantangan terhadap situasi ini adalah bagaimana saya bisa membantu peserta didik memahami isi teks cerita sederhana dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Mengembangkan strategi pembelajaran adaptif yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi siswa tunarungu, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan mandiri melalui metode dan media yang tepat. Pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini adalah kepala sekolah, guru, teman sejawat, dan peserta didik. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menerapkan metode barrier game sebagai inovasi pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktek ini meliputi menyiapkan media pembelajaran visual berupa kartu tokoh dan teks cerita yang menarik dan mudah dipahami. Menerapkan metode barrier game, di mana siswa berpasangan dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk mendeskripsikan gambar atau bagian cerita yang tidak terlihat oleh pasangannya. Di sini, guru bertugas menyampaikan isi cerita dengan cara komtal, yaitu komunikasi total oral dan isyarat. Sementara pasangan peserta didik menebak dan mengurutkan gambar sesuai deskripsi. Setelah selesai, keduanya membandingkan hasil dari gambar yang sudah tersusun. Terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi pemahaman dengan cara sederhana, di mana siswa menyampaikan kembali isi cerita melalui gambar atau isyarat. Metode ini tidak hanya melatih pemahaman teks, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi dua arah, fokus, dan bekerja sama antar siswa. Jadi seperti biasa, semut berjalan dengan gembira. Karena kurang hati-hati, semut jatuh ke dalam sungai. Semut itu coba untuk menepi, tapi tidak bisa. Nah, seekor burung merpati, nomor 3, lihat ntar. Burung merpati ada bertengger di ranting pohon. Melompat, lihat. Nah, kemudian melihat semut yang hampir tenggelam, merpati merasai burung merpati memetik daun menerima hitam.
Nah, dan menjatuhkannya ke dalam sungai. Paham? Sekarang kita coba buka. Nomor 1, semut. Nah, nomor 2, sungai. Sama. Nomor 3, merpati. Sama. Paham? Bagus. Dampak dari pelaksanaan praktik inovatif ini memberikan hasil yang nyata di mana siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami isi dan pesan teks cerita sederhana. Mereka menjadi lebih aktif, antusias, dan percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Suasana kelas menjadi lebih hidup, interaktif, dan menyenangkan. Serta guru mendapatkan wawasan baru dalam menerapkan pembelajaran berbasis permainan yang efektif untuk peserta didik tunarungu. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada aspek kemampuan menjawab pertanyaan isi teks, kemampuan menyampaikan kembali isi cerita secara visual, dan keterampilan komunikasi antar siswa. Inovasi pembelajaran melalui metode barrier game terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman teks cerita sederhana bagi peserta didik tunarungu di SLB Baso. Di tengah keheningan ruang belajar, guru hadir dengan hati yang tulus. Ia membimbing dengan kesabaran, mendidik dengan kasih, dan memahami dengan makna. Dari keterbatasan komunikasi, lahirlah inovasi sederhana namun bermakna, yaitu barrier game. Melaluinya, peserta didik tunarungu belajar memahami cerita dan menumbuhkan rasa percaya diri. Setiap gerak, setiap isyarat adalah bahasa dedikasi seorang guru yang tak pernah lelah menyalakan semangat belajar. Karena dari keheningan tumbuhlah pemahaman, dari ketulusan lahirlah harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sari Rahayu SPD. Saya Kepala SLB Baso. Saya sangat mengapresiasi praktek baik yang telah dilakukan Ibu Rizky Alfitri dalam menerapkan metode barrier game pada pembelajaran bagi tunarungu di SLB Baso. Nah, kegiatan ini juga menunjukkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, berpusat pada murid. Semoga praktek baik ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi guru-guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SLB Baso. Perkenalkan, nama saya Widya Fitri. Saya merupakan salah seorang guru dari SLB Baso. Memilih media pembelajaran barrier game merupakan pemilihan media yang sangat tepat bagi siswa tunarungu. Karena melalui media ini, siswa dapat mengembangkan komunikasi deskriptif mereka. Menjadi guru bagi anak berkebutuhan khusus adalah perjalanan hati, tentang kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa setiap anak istimewa berhak untuk berhasil. Selamat Hari Guru Nasional. Mari terus menebar makna, menuntun dengan kasih, mendidik dengan hati. Saya Rizky Alfitri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.